Dana yang keluar saat Pilgub DKI, waktu Pilpres 2019, itu ya saya niatkan sebagai sudah bagian daripada perjuangan, bagian daripada membangun Indonesia. Dan saat kita mengambil posisi tersebut, maka kita tidak ada lagi dorongan untuk balik modal. Karena kalau berpikirnya itu investasi, kita pasti akan bagaimana nih? Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno menolak kembali bicara soal utang Anies Baswedan di Pilgub DKI 2017. Saat itu, Anies berpasangan dengan Sandiaga dan memenangkan pertarungan melawan Ahok Jarot. Setelah saya salat istikharah dan konsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini, dan lebih baik nanti para pihak yang mengetahui untuk bisa menyampaikan, tapi dari saya cukup sekian, ujar Sandiaga di acara Harlah NU, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa 7 Februari. Mari kita tatap masa depan dengan penuh rasa-rasa sukacita gembira, dan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Dia menegaskan, sampai saat ini hubungan dengan Anies Baswedan baik-baik saja. Meskipun keduanya sudah tak lagi bersama di Pemprov DKI. Kami bersahabat dan sebagai seorang sahabat, tugas saya di kementerian untuk membangkitkan ekonomi dan tentunya menjaga, mengawal momentum dari kebangkitan sektor pariwisata, tutur Sandiaga. Nah, saya akhirnya sempat melihat dokumen ini, ya, dokumen perjanjian itu saya diperlihatkan oleh Sudirman Said. Ini ada 3 dokumen yang ditandatangani oleh Anies Baswedan, dan benar ternyata memang dari dokumen itu diakui ada utang piutang antara Anies kepada Sandiaga Uno. Jumlahnya itu 50 miliar, dan memang itu bertahap, rupanya tidak langsung 50 miliar. Berdasarkan surat perjanjian yang utang piutang antara Anies Sandi ini, ternyata kenapa Anies kemudian berutang kepada Sandiaga Uno dan Sandiaga Uno juga meminjamnya dari pihak ketiga, karena ada janji dana kampanye itu oleh Pak Aksa Mahmud, orang tua dari Erwin Aksa dan Erwin Aksa gitu. Tapi rupanya pada waktu sampai pada waktu pelaksanaan janji itu tidak dipenuhi. Itu begitu bunyi dari perjanjian itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana pernyataannya Sudirman Said yang menyatakan bahwa dana itu sudah impas, utang piutang itu sudah impas. Memang di dalam perjanjian itu disebutkan bahwa apabila Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tentu saja menang dalam Pilkada DKI Jakarta, maka utang piutang itu akan dihapuskan. Sementara kalau mereka kalah, maka Anies berkewajiban untuk membayar utangnya. Nah, itu yang tadi saya sempat baca. Biasanya perjanjian itu kan orang akan membayarnya setelah menang, karena dengan menang kan ini APBD-nya Pemprov DKI ini besar. Pada waktu sebelum COVID itu sampai sekitar 80-an triliun. Jadi proyek-proyek di DKI Jakarta pasti banyak sekali. Jadi angka 50 miliar bisa kembalilah kalau nantinya mereka terpilih. Tapi ternyata perjanjiannya nggak seperti itu. Justru kalau menang itu dihapuskan utang piutang. Jadi begitu menjadi gubernur dan wakil gubernur, mereka bersih, tidak punya utang piutang, tidak punya utang politik pada siapapun. Nah, bagaimana kalau kalah? Kenapa kok kemudian malah berjanji membayar? Rupanya ini saya tanya soal ini juga, katanya karena kalau kalah, kan nantinya Anies Baswedan itu akan berjanji, dia bekerja di perusahaan swasta, yang tentu saja diharapkan bayarannya besar, dan dari situlah dia kemudian mencicil utang piutangnya kepada Sandiaga Uno.